Ekonomi UIR. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh dosen Bapak Riki Novarizal SSM. Di video ini saya akan membahas salah satu bentuk dari kejahatan terorganisir atau Organized Crime. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih kejahatan terorganisir itu. Kejahatan terorganisir adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh dua atau sekelompok orang. Setiap orang tersebut memiliki tugas khusus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari kejahatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik finansial ataupun kekuasaan. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir adalah pemalsuan uang, yaitu proses pembuatan uang dengan maksud menipu orang lain, membuat uang tersebut mirip dengan uang aslinya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pemalsuan uang, di antaranya yaitu: yang pertama, faktor ekonomi. Pada dasarnya, tindak pemalsuan uang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kurang dalam perekonomiannya, sehingga ia menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya yang banyak. Yang kedua adalah faktor politik, karena tindak pemalsuan uang dapat menyebabkan kejahatan politik atau yang sering disebut dengan politik uang, yaitu dengan cara membagi-bagikan uang yang mana bisa jadi uang itu adalah uang palsu. Yang ketiga adalah faktor budaya. Karena kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai dan norma serta etika, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Landasan hukum mengenai pemalsuan uang. Padahal pemerintah telah membuat peraturan mengenai tindak pemalsuan uang yang telah tercantum di dalam KUHP. Yang pertama dalam pasal 244 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam pidana 15 tahun penjara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 23 Ayat 1 tentang mata uang. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kecuali terdapat keraguan atau keaslian rupiah. Kasus-kasus pemalsuan uang yang pernah terjadi. Kasus pertama terjadi di Kota Bandung, di mana terdakwa Hendra Supardi dan Dadi mereka melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Terdakwa Hendra sebagai pembuat atau pencetak uang dan rekannya sebagai pengedar. Dengan nominal 120 juta, atas perbuatannya mereka dijatuhi pasal 244 KUHP dan penjara 5 tahun. Kasus yang kedua masih terjadi di Kota Bandung. Terdakwa Yuwari melakukan pengedaran uang palsu dengan cara menukarkan uang rupiah asli dengan perbandingan 1:3 kepada Rudi. Terdakwa memberikan uang sebesar 1 juta rupiah. Maka ia mendapatkan uang kertas palsu sebesar 3 juta rupiah. Lalu terdakwa itu mengedarkan kembali kepada orang lain untuk ditukarkan dengan perbandingan 1:2, sehingga atas perbuatannya
Para terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Kasus pemalsuan lainnya terjadi di Kanada, yang mana pelakunya adalah Warley Weber. Selama belasan tahun, Warley mengasah kemampuannya dalam mencetak uang palsu. Ia diketahui mempelajari cara mencetak uang palsu secara otodidak. Warley mencetak uang pertamanya pada saat itu usianya 13 tahun. Selama menjalankan aksinya, Warley sudah berhasil mencetak 7,7 juta dolar palsu. Namun, pada Oktober tahun 2000, Warley ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Warley pun bebas pada Agustus 2006. Frank Bourassa. Yang kedua adalah Frank Bourassa. Frank juga berasal dari Kanada. Frank dikenal sebagai pemalsu uang terbaik di dunia. Ia pernah mencetak 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,5 triliun. Atas perbuatannya, Frank tidak dipenjara. Namun, ia tidak diperbolehkan seumur hidupnya keluar dari kota Kanada. Upaya mengatasi pemalsuan uang. Ada 4 upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pemalsuan uang, yaitu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, upaya yang dapat dilakukan adalah membuka lapangan pekerjaan, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, menurunkan harga pangan, serta memberikan subsidi kepada yang kurang mampu. Dalam bidang politik, upaya yang dapat dilakukan yaitu peran dari penegak hukum dalam bidang ini adalah menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional terhadap rupiah sebagai legal tender. Memberikan pemahaman atau penanaman moral kepada masyarakat sejak dini, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga mencetak masyarakat yang akan datang yang mempunyai etika dan moral yang kuat. Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perbuatan pemalsuan uang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai pemalsuan uang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.